Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan Engkau mau berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja agar hati dan telinga kami dapat peka terhadap firman-Mu Tuhan. Berilah ketenangan kepada kami semua. Singkirkan semua pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Dan biarlah kami hanya mendengarkan suara-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Tema kita sangat menarik. Dari wajah Musa ke wajah Kristus. Dari debu kepada terang. Debu kepada terang. Kita ini diciptakan dari abu, dari debu. Dan kemudian kita dituntun kepada terang. Di zaman Musa, itu semua bersifat tuntutan Taurat, tuntutan agama. Sehingga orang diliputi oleh ketakutan. Takut berbuat dosa, dihukum Tuhan. Takut salah, dihukum Tuhan. Jadi hukuman Tuhan itu ibarat orang yang masuk rumah, mau nyuri, gelap. Tiba-tiba lampu nyala, terang semua. Wah, bagaimana perasaan pencuri itu? Takut, gugup, nggak tahu mau lari kemana. Sudah terang, jelas. Itulah yang ditakuti oleh para pencuri. Yaitu kalau sampai lampu menyala. Ketakutan. Beda dengan orang yang masuk ke ruangan itu adalah tuan rumah. Malah dia cari apa? Yang dia cari pertama kali kalau gelap, lampu. Yang dia cari adalah lampu. Pokoknya terang yang dia cari. Karena itu apa? Rumah miliknya. Inilah perbedaan saudara-saudara sekalian antara orang yang bukan milik Tuhan dengan orang yang milik Tuhan. Itulah inti dari pembacaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terang Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu ditakuti. Karena apa? Orang itu hidup dalam dosa. Tapi sebetulnya itu bukan baru nanti di Perjanjian Lama. Tapi baru sekarang ini juga di dalam dunia baru atau dunia modern sekarang. Kalau orang hidup dalam hidup yang lama, dia takut dengan terang. Dia takut dengan kebenaran. Dia takut kalau misalnya dia diungkapkan, kegelapannya diungkapkan di dalam terang kebenaran. Takut di mana-mana. Orang yang koruptor, was-was hidupnya. Kalau ketahuan bagaimana? Kalau orang hidup dalam kegelapan, itu hidup dalam ketakutan. Kalau ketahuan bagaimana? Tapi kalau orang hidupnya lempeng, kata orang sudah lempeng aja hidupnya. Nggak apa-apa. Sekarang saudara-saudara sekalian, dengan dunia AI saat ini, itu semua Anda buka handphone, apa yang Anda omong, apa yang Anda pikirkan, dia tahu semua. Dia tahu. Itu mikrofon di HP Anda itu merekam semua apa yang Anda katakan. Merekam kehidupan Anda. Makanya jangan kaget ketika buka handphone terus ada iklan-iklan di Google itu kan. Kok ini kebutuhan saya? Suatu waktu saya lagi butuh apa, mungkin saya ngomong sama Ibu Bertina, kayaknya kita perlu perlu lampu yang otomatis di rumah. Jadi kalau kita tinggalin malam dia nyala sendiri, ya disetel, muncul di Facebook.
Anda butuh ini, keluar di situ. Lah, kayak dia tahu apa yang saya butuhkan. Sekarang saudara sekalian, Anda tidak bisa sembunyi lagi. Itu koruptor yang di mana-mana itu ketahuan semua. Mau menghindar, ini ada bukti. Sekarang pinter-pinter aja lah bersembunyi. Pinter-pinter bersembunyi. Tapi pinter bersembunyi gimana pun, dia tahu Anda di mana. Dia tahu Anda nginep di hotel mana. Tahu? Kan ada historinya kan? Ya kan? Dia tahu. Di Google Map juga dia tahu. Titik-titik. Saya suatu waktu buka itu di Google Map. Itu titik-titik di mana ya ada titik merah, titik biru. Itu kemana saya pergi itu ditandain gitu. Jadi kalau saya pergi ke rumah pelacur, ya ditandain juga di situ. Ketahuan. Ya kan? Ketahuan semua gitu. Ya. Nah, tapi kalau orang yang hidupnya, ya saya mah silakan aja tandain, silakan aja rekam apa yang saya katakan. Saya mau lempeng aja saya. Nggak usah takut, nggak ada ketakutan. Inilah saudara sekalian, Tuhan memakai alat-alat ini untuk merekam semua perbuatan kita dan nanti dibuka lebih terangnya itu dibuka di surga, buku kehidupan, ya. Nah, ini si Pak Johan melakukan ini semuanya, ini yang dia katakan, semua dia katakan ini, habislah kita di situ. Namun demikian ini berita baiknya buat kita, bahwa Anda tidak perlu takut terang. Sebab apa? Orang yang sudah terima Yesus, terang itu sudah ada di dalam hati kita. Kita yang menerangi orang, tahu bagaimana cara kita menerangi orang? Nah, Pak Tumpal satu waktu dia bilang, kamu jangan begitu. Kenapa dia bisa tegur? Karena yang berbicara itu adalah terang yang muncul dari dalam hidupnya. Ibu Natalina bilang, Amanda, kamu ya jangan lakukan ini ya, kalau lagi ini ya harus. Karena dia itu ada terang di dalam hidupnya. Bukan dia takut terang, tapi dia itu adalah terang itu sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah kehidupan kita sebetulnya. Bukan berarti bahwa kita udah terang-terang banget gitu kan. Masih juga banyak kelemahan. Namun kalau kita yang salah, terangnya itu di mana? Terang itu melalui kuasa Roh Kudus akan bicara kepada kita. Salah yang kamu lakukan. Kamu seharusnya minta maaf. Bukan membenarkan diri sendiri. Ya. Jadi antara debu dan terang inilah kehidupan kita. Bedanya ketakutan tidak ada lagi sama kita. Karena apa? Kalaupun kita salah, kita punya kedamaian ketika kita ngaku di hadapan Tuhan. Nggak perlu takut. Karena kalau kita datang dengan doa, Tuhan tahu kehidupan saya, Tuhan tahu perbuatan saya. Ini saya Tuhan. Dan itulah sebabnya nanti hari Rabu kita ada Rabu Abu. Di situ kita itu diingatkan kamu itu cuma debu loh. Ya. Di Rabu ya, hari Rabu sore jam 6. Jam 6 kita semua di sini. Ya, semua pengurus, semua pelayan ikutlah sekaligus untuk mau mengisi kartu komitmennya di sini gitu. Di hari Rabu Abu kita isi, saya bersedia dan seterusnya. Itu ada. Ya. Jadi kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut. Anda tidak usah takut salah. Karena apa? Anda tidak akan dihukum. Semua hukuman Anda itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya. Justru karena itu saya menyaksikan di video itu waktu banjir di mana itu ya? Di Bandung atau di bagian selatan. Maksudnya bukan di daerah Jawa. Maksudnya dia itu mau nolong temannya itu, motornya itu, malah dia yang keseret banjir. Tegal. Ya, dia mau nolong teman, tapi malah dia yang keseret banjir dan nanti ditemukan 20 jam kemudian sudah dalam keadaan mayat. Saudara, saya kira orang yang ditolong itu, sekalipun dia orang miskin, dia akan bilang, nyawa saya tertolong sama dia. Dia akan datang ke keluarga.
Dan dia bilang, Bu atau Bapak, dia tolong saya sampai mati. Orang yang nolong kita sampai mati, itu kita tidak akan lupa. Saya ingat ada seorang pastor yang menolong seorang bapak yang mau dihukum mati. Itu di zaman Jerman Nazi. Itu bapak itu sudah siap. Kan begitu, cara Nazi komunis itu menggantung orang itu di depan orang itu supaya orang semua kapok. Digantung. Mati, giliran. Pas datang gilirannya dia, ada seorang yang maju ke depan. Jadi bukan dia yang digantung. Itu seorang pastor siapa lupa. Dia maju dan dia katakan kepada eksekutor yang mau tarik, mau gantung. Saya siap menggantikan Bapak itu karena Bapak itu dia masih ada keluarga yang menantikan dia, yang menjadi, itu ada di Alfa itu, biar saya yang gantikan dia. Dan dia yang digantung. Dan kemudian pada waktu Paus Yohanes kedua mengumumkan nama pastor itu sebagai dimasukkan dalam orang suci, orang yang selamat itu ada di situ. Jadi dia ikut merasakan dan dia bilang, kalau ada sesuatu yang saya harus berikan kepada dia, saya kasih semuanya gitu. Tapi cerita enggak sampai di situ. Tapi kalau saya pikir kalau ada orang yang memang sampai mati menyelamatkan saya kasih semuanya lah gitu. Dan itulah sebetulnya iman Kristen itu ada di situ. Pertanyaannya, Anda orang berdosa atau tidak? Kalau Anda akui orang berdosa, maka Anda harus terima, yaitu Anda harus menerima neraka. Kalau Anda orang berdosa, sekali lagi Anda harus terima neraka. Tapi neraka itu sudah diambil alih oleh seorang yang disebut penebus dosa kita. Dia tanggung di atas kayu salib. Betapa ngerinya orang yang disalibkan itu. Itulah ngerinya dosa kita. Tapi kalau dia selamatkan kita dengan cara seperti itu, maka sebetulnya kita tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Sebenarnya kalau Anda mau tanya, kenapa sih Pak Yopi jadi pendeta? Sebenarnya bukan karena saya mau cari-cari kerjaan jadi pendeta, bukan. Saya itu merasakan bagaimana ngerinya hukuman dosa terhadap saya. Saya paling takut neraka waktu saya masih kecil. Bagus juga guru sekolah minggu tanamkan, kamu berdosa masuk neraka, kamu berdosa masuk neraka. Sampai saya itu pernah masuk di bawah kolong rumah. Di bawah kolong rumah itu ada lubang persembunyian di situ. Saya sampai bilang begini, saya coba sembunyi di lubang ini supaya Tuhan gak lihat saya. Karena saya takut kalau dilihat oleh Tuhan. Dan itu kemudian menghantui kehidupan saya sampai SMA. Kemudian saya itu berusaha bagaimana ya supaya dia tidak marah sama saya. Saya aktif di gereja, saya aktif. Terus setiap kali pergi ke sekolah saya berdoa dulu. Dan selalu saya minta ampun dosa saya. Tetapi tetap itu menghantui saya sehingga saya bujuk kalau saya ada apa-apa, ada dikasih uang jajan atau saya cari sendiri uang jajan saya kasih ke gereja duluan. Karena takut apa? Takut dihukum. Tapi itu kemudian berubah ketika saya masuk kampus mahasiswa baru. Seorang datang membawa 4 hukum rohani dan menjelaskan kepada saya tentang apa? Tentang dosa saya. Lalu dia bilang, kamu seharusnya masuk neraka. Ya saya bilang, iya. Tapi kamu jangan pikirin itu yang membuat saya kaget. Kok gak dipikirin? Dosa, neraka, masa gak dipikirin? Pikirin dong. Agak marah saya, karena ini ajaran sesat ini. Lalu dia jelaskan, kenapa kamu gak usah pikirin? Dia suruh saya bukalah Roma 8 ayatnya yang pertama itu. Saya buka,
Tidak ada hukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus. Inilah yang membuat hati saya terkejut. Saya tanya lagi sama dia, ini benar nih ayat ini. Jadi saya tidak dihukum lagi. Ya terserah kamu kan udah mahasiswa. Ngerti dong. Ini Alkitab saya dengan Alkitab kamu sama. Disitulah kemudian saya tidak bisa tidur satu malam. Hanya mikir itu benar nggak gitu. Besoknya saya hadir di persekutuan mahasiswa. Kebetulan si pembicara juga berbicara itu. Sejak saat itu saya buka Alkitab dan kemudian kayak dibukakan. Waduh, benar juga ya. Dan disitulah saya merasakan kebebasan. Jadi di situ saya merasa bebas apa? Nggak jadi masuk neraka rupanya. Tapi ketika saya bilang nggak jadi masuk neraka, saya harus tahu bahwa yang menanggung semua neraka itu adalah Yesus. Disitulah kemudian hati saya berubah dan saya mengatakan, oke, saat ini berubah. Kalau dulu rajin ke gereja, takut dihukum Tuhan, sekarang berubah. Rajin ke gereja, karena apa? Karena senang. Waduh, berarti saya tidak dihukum lagi ya? Wah, disitulah kemudian Roh Kudus menuntun saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, ini adalah satu renungan buat mereka yang nanti akan diteguhkan menjadi pengurus gereja, pelayan gereja. Bahwa hati harus diubah dulu. Hati harus diubah dulu. Dan inilah yang dikatakan dengan Keluaran 34 mengatakan bahwa wajah Musa bercahaya setelah berjumpa dengan Tuhan. Wajahnya dilihat oleh bangsa Israel, wajah Musa bercahaya memantulkan cahaya itu. Berbeda dengan di 2 Korintus 4 berbicara tentang terang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita, itulah terang yang sebenarnya. Itu Anda perhatikan enggak ayat yang dibacakan tadi oleh Perjanjian Baru, Aman yang baca ya? Aman yang baca. Dari gelap terbit apa? Terbit terang. Anda ingat enggak buku siapa itu? Hah? Buku? R.A. Raden Ajeng Kartini. Bukunya yang terkenal, Dari Gelap Terbitlah Terang. Itu luar biasa. Dia ambil dari Alkitab ini. Jadi kalau Anda mau lihat jangan Anda pikir bahwa itu adalah ide dari R.A. Kartini. Itu dari Alkitab diambil. Dari gelap terbitlah terang. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Itu diambil, dikutip oleh R.A. Kartini menjadi dari gelap terbitlah terang. Nah, jadi kalimat gelap itu, debu itu tidak berbicara tentang kutukan. Ya kutukan juga. Tetapi ini adalah suatu pernyataan jujur. Debu berarti apa? Debu berarti kita ini rapuh. Kita terbatas dan ujung-ujungnya itu kita berdosa. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering lupa bahwa kita ini debu. Nih, saudara lihat tanda-tanda orang yang rapuh, yang debu itu. Kita berusaha membangun reputasi. Seakan-akan kita ini tidak akan mati-mati. Kita membangun masa depan. Bahwa kita akan menjadi apa. Kita marah ketika kita dihina. Seakan harga diri kita itu adalah pusat kehidupan kita. Segala-galanya bagi kita. Dan kita bekerja tanpa henti seakan hidup ini tidak akan pernah selesai. Dalam media sosial kita dapat melihat sebuah tipuan cahaya. Ini cahaya Kristus. Akan tetapi kemudian iblis memutarbalikkan menjadi cahaya yang imitasi. Yaitu, coba perhatikan. Di Facebook kita bikin foto kita menjadi glowing, ya kan? Gitu. Itu sebetulnya adalah tanda-tanda bahwa kita pingin lebih bercahaya. Kemudian yang biasanya cemberut, begitu difoto, senyum.
Ya kan? Yang sebetulnya hatinya penuh kebencian bikin tanda love. Sarang. Ya kan? Sarangnya kan? Sarangnya itu artinya bahasa Korea artinya cinta. Ya kan? Kemudian kita melakukan prestasi terbaik, inilah kita menunjukkan bahwa kita sedang bercahaya. Padahal itu adalah cahaya imitasi. Yang sebetulnya diinginkan oleh diri kita. Kita menginginkan semuanya itu, tapi sebetulnya kita tidak kesampaian ke situ. Sehingga apa? Sudah dipoles, sudah diedit mukanya, baik di Facebook maupun dalam kenyataan sehari-hari, tapi tetap juga ketika selesai mandi keriputnya muncul semua gitu kan. Kalau itu yang terjadi antara yang kita inginkan dengan apa yang menjadi kenyataan, itu artinya apa? Frustrasi. Frustrasi 1, 2, 3. Frustrasi itu berkembang menjadi depresi. Kalau kita merenungkan tentang abu ini, maka kita itu sebetulnya bukanlah orang seperti yang kita inginkan. Orang itu semua pengen jadi baik, semua pengen pintar. Kalau kita ketemu orang yang bisa 7 bahasa, kita berpikir bermimpi, kenapa saya tidak jadi seperti itu ya? Kenapa kita menginginkan yang baik dari kita? Kenapa kita tidak ingin menampilkan yang jelek dari kita? Kalau Anda beli baju jelek atau baju bagus? Ya, ini mau Imlek loh. Kita tampilkan, jangan pakai hitam, pakai yang merah bercahayalah gitu kan. Saudara sekalian, itu sebetulnya adalah sesuatu yang ditanamkan di dalam diri manusia oleh Allah sendiri. Karena kita ini kan ciptaan Tuhan kan. Dan Tuhan taruh hal yang rohnya yang terbaik dalam diri kita. Sehingga itu menjadi keinginan kita. Tidak ada orang yang bercita-cita jadi jelek. Semua orang pingin jadi baik. Dan ketika itu tidak tercapai, ketika itu tidak terpenuhi, maka kekecewaan yang meliputi hidupnya. Keinginan seperti si A yang kaya, tapi kenyataannya di sini. Inilah ibarat karet yang kita tarik. Karet yang kita tarik ke atas sampai di sini. Lalu semakin tinggi keinginan kita, kenyataan semakin ke bawah. Ini karet ini bisa putus. Oh berarti nggak boleh ditarik? Oh ya boleh, boleh. Tapi seperti kita menarik tali gitar, betul nggak? Ya, tali gitar. Kalau misalnya dia memang talinya bass, ya jangan terlalu kenceng lah gitu supaya bunyinya bass. Karena yang sebelahnya itu kan semua tali nggak boleh sama kan? Ada yang main gitar, Samuel main gitar, talinya sama semua, bunyinya sama semua. Kira-kira bagaimana? Gak enak bunyinya kan? Jadi ada yang memang ditarik kencang, ada yang sebelahnya sedikit kencang, tidak semua sama. Tapi ketika itu dibunyikan, dipencet sana sini, menghasilkan bunyi yang enak gitu. Dalam kehidupan kita itu tidak boleh disamakan dengan orang lain. Biar aja dia harus ada yang kaya dong, ya kan? Bukan kita harap-harap dia supaya jadi kaya, dia kasih ke orang yang miskin. Bukan begitu. Dia memang diberikan kesempatan seperti itu. Yang sebelahnya nggak terlalu kaya nggak apa-apa. Tapi semuanya itu sama. Semua sama. Semua sama di hadapan Tuhan. Jalurnya itu beda. Tetapi sama menuju kemuliaan Tuhan. Ada orang yang dikasih rambut lebat, bagus. Ada yang memang nggak bisa. Umur 40-an sudah harus botak gitu kan. Tapi dia tidak boleh bermimpi-mimpi seperti kawan yang ada di sebelahnya. Ada yang sebelahnya itu hidung mancung. Karena dia keturunan Arab. Sebelahnya adalah keturunan orang Asia. Ya nggak bisa disamain. Anda mengatakan, kalau Anda berkata begini, coba saya seperti dia.
itu Anda menghina ciptaan Tuhan. Harus Anda puas dengan diri Anda. Harus Anda puas. Nah, ini kenyataan debu kita ialah bukan karena kita jelek. Atau karena kita hebat. Bukan. Tapi karena kita bisa menerima diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Kok dia bisa membeli baju seperti itu ya, bagus ya. Berapa harganya? Ini hanya cuma 1,5 juta. 1,5 juta. Saya 150.000 juga nggak nyampe. Itu jangan membandingkan kayak begitu. Lihat kita ini sama di hadapan Tuhan. Karena kita dari debu diciptakan dengan nafas Allah. Kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita ini menjadi cahaya terang bagi dunia saat ini. Ketika orang membanding-bandingkan jelek dan bagus, pinter dan bodoh, kita katakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tidak ada yang jelek, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan apapun saya ini. Kalau Anda masih rasa kurang dan kemudian Anda marah, Anda tidak puas, Anda menghina diri Anda sendiri. Kenapa saya tidak jadi seperti dia? Anda menghina diri sendiri. Kita ini adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa diri kita seperti itu, ingatlah, wajah Musa bercahaya karena dia berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi Paulus berkata, kemuliaan Allah kini tampak dalam Kristus. Artinya apa? Terang itu bukan lagi pantulan, tetapi pemberian langsung dari Allah sendiri. Namun kita sering merasa bahwa terang itu datang dengan sendirinya, tentu tidak. Kalau Anda ingin rumah tangga itu menjadi terang, tanpa mengakui kesalahan satu dengan yang lain, terang itu tidak akan bercahaya. Listrik sudah masuk rumah, tapi rumah gelap. Masalahnya di mana? Tidak dinyalain, tinggal klik. Klik itu apa? Maaf ya, saya salah. Terang. Klik itu apa? Terima kasih ya, kamu sudah membantu saya. Hal kecil tapi itu klik kecil membuat rumah bercahaya. Ingat, aliran listrik melalui Yesus Kristus telah ada dalam hidup kita. Tapi kenapa orang bertanya, dia itu sudah di dalam Tuhan, dia sudah terima Yesus. Tapi kenapa kelakuannya bobrok? Belum diklik. Belum diklik. Terang itu membutuhkan klik atau proses. Gereja ingin bertumbuh, tapi kalau di dalamnya adalah orang-orang yang tidak ada klik, tidak ada pertobatan, percuma. Dia pingin damai, orang pingin damai. Ya, nanti kita kan perjamuan suka ada damai bersamamu kan? Damai tanpa pengampunan, itu bukan damai. Ingin lulus ujian sekolah tanpa belajar. Ingin jadi sarjana, tapi menolak untuk belajar berdarah-darah. Ingin kaya, ingin memiliki, ingin mengikuti tren, tapi dengan cara yang gampang. Kita ingin kemenangan, ingin sukacita, tapi tanpa salib. Kita ingin wajah kita itu bercahaya, tanpa air mata. Dibuli sedikit langsung sedih hatinya. Nah, itu tidak boleh. Injil tidak menghancurkan luka masalah dalam hidup kita. Tapi Injil ingin menerangi debu itu dan kemudian mengubahnya. Dalam Keluaran dan juga dalam Korintus dijelaskan tentang kerudung. Kerudung itu topeng yang menutupi kita dari cahaya kemuliaan Tuhan. Kita tidak mau diterangi, kita pakai topeng. Dan topeng itu bisa pelayanan. Lagi banyak masalah. Roh Kudus berbicara kepada dia bertobat, tapi dia ingin membenarkan diri dengan cara apa? Menutup dengan topeng pelayanan. Dia coba menutupi dengan aktivitas gereja tanpa pertobatan.
Dia ingin menutupi dengan topeng itu adalah dia ingin menutupi dengan pengetahuan teologi tanpa kerendahan hati. Bahkan dia membuat hidupnya suci, saleh untuk dilihat oleh orang. Dan kerudung ini harus dilepas. Dan mari kita saudara sekalian, menjelang hari Rabu, Abu, kita lepaskan topeng itu, yaitu ketika kita datang sebagai debu, datang sebagai orang berdosa, datanglah sebagai manusia yang membutuhkan terang. Melepas topeng atau kerudung adalah mengakui bahwa kita ini debu. Dan berarti bahwa kita berani berkata, maaf saya salah. Dan ini adalah awal dari klik terang dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan topeng itu harus dilepas. Dengan mengakui bahwa kita ini debu berarti melayani bukan untuk dihormati tetapi kita tetap setia dalam Tuhan. Dan banyak orang menyembunyikan masalah karena ingin tampak bercahaya. Tetapi terang Kristus tidak datang untuk mempermalukan melainkan untuk menyembuhkan. Abu, dosa adalah awal perjalanan kita. Dan cahaya itu adalah tujuan akhir kita. Dalam perjalanan itu, mulailah dengan satu langkah sederhana. Jujur, mengatakan aku berdosa, aku lelah Tuhan, aku butuh Tuhan. Dan ketika kita jujur, Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang akan menyala dalam hati kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami jujur Tuhan bahwa kami berdosa. Kami sering jatuh dalam kelemahan kami sebagai manusia. Untuk itulah ya Tuhan, kami datang di gereja-Mu karena kami butuh terang-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar suara-Mu dengan lembut berkata, damai karena kamu hidup dalam terang. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami, sehingga terang itu ada di dalam hati kami. Yang terus mengawali kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan hanya di dalam nama Dia, Yesus penebus dosa kami berdoa. Amin.